Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Junika Abdul Nasution dengan NPM 235111090. Saya dari Manajemen 3B Sore dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Baik, di bab 4 ini saya akan membahas tentang etika penyusunan studi kelayakan bisnis. Pengertian etika dalam studi kelayakan. Definisi studi kelayakan. Penelitian komprehensif dan sistematis untuk menilai apakah suatu proyek atau ide bisnis layak dijalankan. Ini melibatkan evaluasi yang mendalam sebelum memulai bisnis baru atau proyek yang besar. Tujuan utama: meminimalkan resiko keuangan, mempermudah perencanaan bisnis, memperlancar pelaksanaan proyek, membantu pengawasan dan pengendalian, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan. Prinsip profesionalisme dilakukan dengan objektivitas tinggi untuk menentukan kredibilitas laporan. Analisis komprehensif diperlukan untuk keputusan yang rasional dan akurat. Pentingnya etika dalam studi kelayakan. Menjaga objektivitas analisis. Memastikan analisis studi kelayakan berdasarkan data faktual dan independen. Ini krusial untuk kredibilitas laporan dan pengambilan keputusan yang tepat bagi investor serta pemangku kepentingan. Menghindari konflik kepentingan. Etika bisnis mengharuskan individu atau tim studi kelayakan bebas dari bias pribadi atau hubungan yang dapat mempengaruhi hasil. Ini membangun kepercayaan dan menjamin integritas laporan. Menyajikan informasi yang rinci dan akurat. Semua data, proyeksi, dan temuan harus disajikan secara transparan dan tanpa manipulasi. Informasi yang rinci dan akurat adalah fondasi evaluasi yang valid dan keputusan strategi yang tepat. Pihak-pihak yang membutuhkan studi kelayakan. Investor dan mitra potensial. Investor membutuhkan studi kelayakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, menganalisis dasar pasar, teknis, hukum, dan finansial secara komprehensif. Yang kedua, lembaga keuangan. Lembaga keuangan seperti bank atau kreditor memanfaatkan studi kelayakan sebagai acuan utama untuk menilai kelayakan dan resiko proyek sebelum memberikan pembiayaan. Yang ketiga, manajemen perusahaan pengambilan keputusan. Manajemen perusahaan pengendalian studi kelayakan untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan, terutama untuk investasi besar atau perubahan signifikan. Dan yang terakhir, pemerintah dan komunitas masyarakat. Pemerintah dan komunitas menggunakan studi kelayakan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, kepatuhan regulasi, serta menilai dampak sosial dan lingkungan proyek. Dan yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Pentingnya integritas. Integritas adalah fondasi utama setiap studi kelayakan yang kredibel dan berkelanjutan, memastikan hasil yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa integritas, keputusan yang diambil berdasarkan studi kelayakan beresiko tinggi untuk gagal dan menimbulkan konsekuensi negatif. Kesimpulan utama, yang pertama, studi kelayakan merupakan potensi investasi yang kuat. Yang kedua, identifikasi resiko kunci memerlukan mitigasi proaktif. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya mendukung keberlanjutan proyek. Rekomendasi strategis. Yang pertama, prioritaskan pengembangan strategis mitigasi resiko. Yang kedua, lakukan pemantauan kinerja secara berkala. Yang ketiga, pertimbangkan fase implementasi bertahap untuk optimasi.